Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian? Mudah-mudahan kakak harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun kita tidak dapat melakukan tatap muka secara langsung. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah serta doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi diyah wa ala kullatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalkan adik-adikku sekalian, nama kakak Reza Septiandi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang melakukan pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 3 Depok. Nah, adik-adikku sekalian, materi kita pada hari ini ialah Rahmat Islam bagi Nusantara. Sebelum kita memasuki rahmat Islam bagi Nusantara, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, adik-adikku sekalian, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Adapun 3 teori ini ialah yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercayai tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Adapun baik teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun, teori Mekah menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi, saat Rasulullah SAW masih hidup. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Karena apa? Bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai dan ilmiah. Maka teori lain yang menyatakan kedatangan Islam sekitar abad ke-13 Masehi tidak perlu dibuktikan kembali. Nah, apa saja itu bukti-bukti teori Mekah yang mendukung teori Mekah? Yang pertama, sejumlah pakar sejarah dan arkeolog jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. Yang kedua, Peter Billwood, Reader in Archaeology di Australia National University, telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi atau yang berarti Nabi Muhammad SAW belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan kepulauan Nusantara dengan Cina. Temuan beberapa tembikar Cina serta benda-benda perunggu dari zaman dinasti Han dan zaman-zaman sesudahnya di selatan Sumatera dan di Jawa Timur membuktikan hal ini.
Ketiga, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina, juga diakui oleh sejarawan G.R.T. Bates. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak dagang antara negeri Arab dengan Nusantara saat itu. Keadaan ini terjadi karena Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi, tulis Bates. Jadi, peta perdagangan saat itu terutama di selatan adalah Arab, Nusantara, dan Cina. Yang keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi atau 9 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, di pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah Kerajaan Buddha Sriwijaya. Di perkampungan-perkampungan ini, orang-orang Arab bermukim dan telah melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi dengan jalan menikahi perempuan-perempuan lokal. Nah, itulah adik-adikku sekalian, sejarah perkembangan Islam, khususnya pendukung-pendukung teori dari teori Mekkah. Nah, adik-adikku sekalian, setelah kita mengetahui sejarah masuknya Islam di Nusantara, kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu strategi dakwah Islam di Nusantara. Apa aja itu strategi yang dipakai oleh para ulama agar mensyiarkan agama Islam di Nusantara ini? Pertama, dengan perdagangan. Kedua, perkawinan. Ketiga, pendidikan. Keempat, dengan tasawuf. Kelima, kesenian. Dan keenam, politik. Nah, kita bahas yang pertama, melalui strategi dakwah melalui perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah dengan perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Strategi selanjutnya melalui perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman yang hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa ada upacara atau ritual yang rumit lainnya. Strategi selanjutnya melalui pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah dianggap mampu, para santri kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Strategi selanjutnya melalui tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, pengajar tasawuf atau para sufi adalah pengembara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofis yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, strategi melalui kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan melalui kesenian wayang.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh wayang yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan wayang yang dia lakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang yang diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran Islami. Selanjutnya, strategi dari politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, banyak rakyat yang masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya agama Islam di wilayah ini. Jadi, ketika menggunakan strategi politik, biasanya rakyatnya mengikuti arahan atau contoh dari rajanya. Ketika rajanya telah masuk Islam, maka pengaruh raja yang telah masuk Islam itu sangat kuat untuk tersebarnya agama Islam kepada penduduk-penduduknya. Setelah kita mengetahui strategi-strategi yang digunakan oleh para ulama untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, kita harus mengetahui mengenai perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Yang keempat, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Yang kelima, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Tempat yang pertama kali masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Nah, adapun orang yang menyebarkan agama Islam di daerah ini adalah Abdul Arif, yaitu seorang mubaligh dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dari berdagang. Setelah agama Islam berkembang di Pasai, kemudian agama Islam menyebar ke daerah lain, yaitu ke Pariaman, Sumatera Barat, yang disebarkan oleh Syekh Burhanuddin. Nah, sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Mubaligh yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan yaitu Raden Rahmat Arya Damar, yang kemudian terkenal dengan namanya Aryadillah atau Abdillah, yang merupakan Bupati Majapahit di Palembang kala itu. Setelah Aryadillah diberikan amanah untuk menyebarkan agama Islam di daerah Sumatera Selatan, maka dilaksanakanlah amanah tersebut dan agama Islam berkembang dengan baik di Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk Ri Bandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai dengan tahun 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Daerah-daerah yang paling pertama dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, dan Jailolo. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang kesemuanya menyokong atas perkembangan Islam di Maluku. Sedangkan daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Selawati, Pulau Wagio, dan Pulau Gebi. Kemudian perkembangan Islam di Sulawesi. Islam telah masuk ke wilayah Sulawesi pada abad ke-16. Adapun daerah yang pertama dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, yang dipelopori oleh seorang raja yang masuk Islam atas usul Datuk Ri Bandang. Maka raja Goa tersebut masuk Islam dengan nama Sultan Alauddin. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin, dan dari daerah Goa terus menyebar ke daerah-daerah Talo dan Bune. Selanjutnya, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Agama Islam masuk di Nusa Tenggara pada tahun 1540 yang dibawa oleh para mubaligh dari Bugis, yaitu campuran antara Sulawesi Selatan dan Jawa. Penyebaran Islam di Nusa Tenggara bermula dari daerah Lombok dan perlahan-lahan selanjutnya menyebar ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Nah, selanjutnya perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi
yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubaligh dari Pasai. Tempat yang pertama dimasuki agama Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh yang terkenal berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran Islam dan pusat pengajaran. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali 9 atau yang telah kita kenal sebagai wali songo serta para muridnya, sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya di Pulau Jawa. Nah, adik-adikku sekalian, setelah kita mengetahui perkembangan dakwah Islam di Nusantara, kita harus mengetahui pula mengenai gerakan pembaharu Islam di Indonesia. Ada apa saja? Yang pertama ada sekolah tawalib, yang kedua Jamiatul Khair, yang ketiga Al-Irsyad, yang keempat Persyarikatan Ulama, yang kelima Nahdlatul Ulama, yang keenam Muhammadiyah, dan yang ketujuh Persatuan Islam. Nah, yang pertama kita mulai dengan gerakan pendidikan dan sosial. Yang pertama ada sekolah tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar ataupun masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang menyatuni sekolah tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Sejak itu organisasi ini tidak lagi dipimpin oleh murid, akan tetapi dipimpin oleh guru. Kemudian pada tahun 1929, organisasi tawalib memperluas keanggotaannya. Tidak hanya guru dan murid di sekolah itu, melainkan juga para alumni, guru dan alumni, atau mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sekolah tawalib. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya, organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia yang disingkat PERMI, yang merupakan adalah PERMI partai politik Islam pertama di Indonesia. Adapun asas PERMI yang tergolong modern, bukan hanya Islam, akan tetapi juga Islam dan nasionalis. Kemudian yaitu gerakan pendidikan dan sosial Jamiatul Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fakhir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Syihan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Nah, dalam Jamiatul Khair ini ada dua program yang diperhatikan. Yang pertama, mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Lembaga Jamiatul Khair ini tidak hanya menerima murid keturunan Arab, akan tetapi juga menerima untuk kalangan umum. Nah, pengajaran yang dilaksanakan di Jamiatul Khair yaitu dengan bahasa Belanda tidak diajarkan karena itu merupakan bahasa penjajah, akan tetapi diganti dengan bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, para alumni lembaga pendidikan Jamiatul Khair diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman. Nah, gerakan pendidikan dan sosial selanjutnya ialah Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar,
sekolah guru, dan program tahassus untuk memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad yang dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Nah, dalam pendirian Al-Irsyad ini tidak dapat dipisahkan dengan Syekh Ahmad Syukarti. Ia merupakan seorang Arab keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaharuan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Selanjutnya, Gerakan Pendidikan dan Sosial melalui Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub yang didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Persyarikatan ulama memiliki ciri khas, yaitu mempertahankan tradisi bermazhab fikih tetapi menerapkan cara-cara modern dalam pendidikan. Pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Ulama atau PU setelah difusikan dengan Al-Ittihad Islamiyah atau ALL atau Persatuan Islam. ALL didirikan dan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi. Selanjutnya, Gerakan Pendidikan dan Sosial melalui Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tepatnya 31 Januari 1926 yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran agama Islam menurut paham kitab Al-I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun usaha NU di berbagai bidang untuk menegakkan tujuannya diantara lain yang pertama di bidang keagamaan, kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang sosial budaya, yang keempat di bidang ekonomi, yang kelima mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, Gerakan Pendidikan dan Sosial melalui Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang, maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Nah, organisasi ini sangat menekankan kepada keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memilih akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Nah, adik-adikku sekalian, dalam organisasi ini, khususnya dalam gerakan dakwah Muhammadiyah, sangat menekankan kemurnian akidah, yaitu memerangi berbagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuknya, menentang tahayul, khurafat, dan perbuatan bid'ah, serta mengikis habis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Muhammadiyah menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taklid buta serta menolak tradisi bermazhab dalam fikih. Nah, adik-adikku sekalian, selanjutnya Gerakan Pendidikan dan Sosial melalui Persatuan Islam. Persatuan Islam berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya pada tanggal 12 September tahun 1923 di Bandung. Yang memulai ide mendirikan Persatuan Islam yaitu dari seorang alumnus Darul Ulum Mekah yang bernama Haji Zamzam. Adapun memiliki tujuan dari Persatuan Islam ini memiliki tujuan yaitu mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat dan menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, adik-adikku sekalian, setelah kita mengetahui gerakan pembaharu Islam di Indonesia melalui Gerakan Pendidikan dan Sosial,
Adapun pembaharu Islam di Indonesia melalui gerakan politik, ya, melalui Persaudaraan Muslimin Indonesia, Serikat Islam, Partai Islam Indonesia, Partai Masyumi. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Serikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Itulah adik-adikku sekalian mengenai sejarah Islam di Indonesia, strateginya, serta gerakan-gerakan pembaharu Islam di Indonesia, sehingga Islam pada saat ini tetap eksis di negara kita dengan mengutamakan konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Mungkin pada materi ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.